Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Nur Fatima dari program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif teori Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia dan salah satu pencetus dari teori perkembangan kognitif. Konsep utama dari perkembangan kognitif dari Vygotsky yaitu menekankan bahwa anak itu berkembang melalui interaksi sosial dengan orang lain. Perkembangan kognitif seseorang itu selain ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian Vygotsky itu memiliki pemikiran berbeda dengan Piaget. Menurut Piaget mengembangkan teori kognitif anak dengan ide dasar yaitu anak menjelajahi dunia dan membentuk gambaran realitasnya sendiri. Sementara itu menurut Vygotsky itu proses perkembangan mental anak seperti ingatan, kemudian perhatian dan penalaran itu tidak hanya didapatkan oleh anak itu sendiri tetapi juga melibatkan pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar anak tersebut gitu. Kemudian ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada Zone of Proximal Development atau ZPD, merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh seseorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Namun, kesulitan tersebut itu dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih mampu untuk membantunya. Kemudian ZPD sendiri itu terbagi atas 2, yaitu yang pertama tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yakni berupa pemecahan masalah secara individu. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan perkembangan potensial atau level of potential development, yakni berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih paham atau yang lebih ahli. Kemudian yang kedua ada scaffolding. Di sini konsep yang berkaitan erat dengan zone of proximal development adalah scaffolding. Scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli. Sebagai contoh, guru atau teman sebaya yang lebih mampu gitu. Scaffolding juga disebut dengan pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus pada anak. Kemudian ketika awal diberikan tugas baru, anak biasanya itu belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan guru atau tutor itu akan mengurangi bimbingannya sedikit demi sedikit atau memberikan pengarahan kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia itu menerapkan bahasa untuk merencanakan bimbingan dan memonitoring perilaku mereka. Bahasa itu digunakan manusia tidak hanya untuk komunikasi sosial saja, akan tetapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian, Vygotsky juga berpendapat mengenai konsep bahasa dan pikiran yang terbagi menjadi 2 macam, yakni percakapan sendiri dan pembicaraan secara batin atau nalar gitu. Kemudian percakapan sendiri itu merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras kepada diri sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Kemudian hal ini itu menjadi hal yang normal gitu. Terjadi biasanya pada anak sekitar usia 3-5 tahun. Kemudian ada inner speech, dapat dipahami sebagai anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, kemudian tidak hanya untuk diterapkan dalam berkomunikasi saja,
atau berinteraksi dengan orang di sekitarnya saja, akan tetapi juga untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya gitu. Kondisi tersebut juga disebut dengan percakapan batin atau inner speech itu. Inner speech itu sendiri akan terbawa sampai dia tumbuh dewasa, dan fungsinya itu sebagai mengontrol daya pikirnya, kemudian ingatannya, memorinya, dan juga tindakannya dalam merencanakan sesuatu gitu. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.